Rian, terima kasih teman-teman semua, Pak Don Putra yang selalu ingat sedikit saja kebaikan orang lain. Luar biasa Pak Don. Terima kasih Pak Theo. Ciri Putus ya. permohon maaf bahwa kita sama-sama sebenarnya sangat senior di Full Gospel NTT ini, bersama-sama dari awal kita bentuk FGB, tapi saya belum pernah bersaksi di FGB. Ini kesempatan pertama saya bersaksi. Ya juga mungkin karena kesabaran seorang presiden chapter, Pak Sony Tamara. Menghadapi saat-saat kritis, Pak Krisantus, Pak Paul, Ibu Ani, ya semua sekaligus yang saya tidak bisa sebut satu persatu, Pak Yusak, yang beri kesempatan saya malam ini untuk bersaksi. Bapak Ibu, barangkali bisa lihat juga di samping saya masih ada tabung yang disiapkan anak-anak saya, Dr. Christian dan Dr. Iren, ketika saya mengalami krisis di rumah sakit ya. Saya bercerita kronologis saja dulu. Tanggal 13 Januari, ketika sedang berolahraga, jogging di belakang Hotel on the Rock. Bapak Ibu tahu itu tempat yang bagus ya di belakang. Pemandangan juga bagus, udara pantai. Saya biasanya paling bersemangat olahraga. Ketika tengah jogging itu, terasa badan agak sedikit buat saya takut. Jangan-jangan ini COVID. Maka keesokan paginya, esokan harinya pagi-pagi, juga karena saran anak-anak, itu langsung saya dan seisi rumah, termasuk asisten rumah tangga, panggil petugas dari Siloam untuk swab antigen. Dari hasil swab itu, seisi rumah semua negatif, non-reaktif, saya sendiri yang reaktif. Saya bersyukur bahwa dari satu rumah itu hanya saya sendiri. Saya sangat khawatir istri saya stres. Ya, kalau sampai dia ikut terpapar, itu sangat berbahaya karena dia sakit diabetes ya. Jadi seisi rumah hanya saya sendiri yang reaktif. Maka hari itu juga diantar oleh kedua anak saya, Dr. Iren dan Dr. Christian, itu konsultasi ke dokter ahli paru di Siloam. Protap harus dijalani untuk suspek COVID itu tentu pertama-tama itu CT scan dada.
paru-paru mau dilihat. Hasil CT scan dada itu bersih, paru-paru saya bersih. Tidak ada sama sekali flek. Padahal beberapa tahun Ini masalahnya di mana ya, Pak? yang terbaik yang diberikan ke saya. Ya, saya boleh dibilang barangkali kategori pada waktu itu OTG ya mungkin. Rumah sakit, IGD, ruang isolasi, dan lain-lain itu lebih dibutuhkan untuk yang butuh perawatan intensif. Jadi saya pulang isolasi mandiri di rumah. Saya minum obat itu, obat baik, saya demam, sedikit batuk. Sebelumnya, minta maaf, saya lupa, 13 Januari, itu hanya tenggorokan terasa sedikit kering, tidak sampai sakit. Tidak sampai sakit, tenggorokan kering saja. Tapi setelah isolasi mandiri di rumah, itu hari keempat saya demam, panas sampai 38 koma. Jadi pagi-pagi buta jam 4 pagi diantar putri saya, Iren, ke rumah sakit Siloam. Kembali, protap harus dijalani, CT scan paru. Bapak Ibu, terjadi sesuatu yang sangat mengagetkan. Dokter sendiri juga kaget. Dalam tempo 4 hari, itu paru-paru saya berubah drastis. Warnanya kabur putih, hanya sudah paru-paru saya seluruhnya, hampir seluruhnya, itu dengan radang ya, peradangan. Dari dokter, hasil diagnosa itu menyatakan saya pada kondisi COVID yang terparah. Tadi sudah sempat disinggung Pak Don tadi, Korats level 5. Bapak Ibu, tingkat COVID itu dinyatakan oleh Korats ini, Korats 1 sampai Korats 5. Korats itu singkatan dari COVID, record, R-nya itu record, A itu N, D itu data, S itu sistem. Korats ini ditentukan oleh 3 indikator, 3 varian, yaitu pertama dari hasil CT scan dada, yang kedua simptom yang dialami oleh pasien, dan yang ketiga ada 105 item yang masuk dalam analisa, dan hasilnya itu saya Korats 5. Tapi waktu itu anak-anak dokter sembunyi dari saya, mereka tidak cerita. Di samping juga memang kondisi saya sudah sulit bernapas, ya, tingkat saturasi sekitar 75 sampai 80. Saya langsung dirawat di IGD. Selama berhari-hari saya tidak keluar dari ruang kecil IGD. Bapak Ibu kalau masuk ruang IGD itu di sebelah kiri ada ruang kecil. Saya di situ berhari-hari, dan saya ingat itu selama 4 atau 5 hari saya tidak sentuh air sama sekali, tidak mandi.
Saya juga heran, kok bisa tidak ada perasaan gatal atau apa tidak mandi ini. Di ruang kecil itu saya sudah boleh dibilang sulit bernapas sehingga tingkat kesadaran juga agak menurun. Anak-anak sembunyi dari saya bahwa tingkat keparahan saya itu level tertinggi, Korats 5. Dari yang semula itu Korats 1. Korats 1 itu boleh dibilang OTG. Putri saya, Iren, dia sampai menangis. Dia menangis karena dia takut obat yang sudah saya minum selama isolasi mandiri itu sudah terbaik di rumah, obat oral ya. Dia khawatir bahwa nanti obat-obat yang akan masuk itu juga tidak ada respon, tidak dapat respon dari tubuh saya. Gitu. Dia ketakutan, dia menangis. Jadi Bapak Ibu bayangkan bagaimana dokter, dia tahu persis kondisi saya sampai dia menangis itu. Di masa itu, masa kritis itu, saya ini penganut Katolik yang tradisional ya. Pada keperantaraan keperantaraannya dengan putranya Yesus, dan saya berdoa setiap saat saya berdoa Salam Maria, mohon pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan saya, pertolongan menyampaikan kepada putranya permohonan saya luput dari maut. Anak-anak berdoa terus juga setiap malam, berdoa rosario. Dan menurut saya mujizat terjadi bahwa ketika saya masuk itu plasma konvalesen itu sudah tersedia atau disediakan, lebih tepat mungkin disediakan oleh salah satu sahabat saya, Dokter Gigi Lili, yang ketika tahu saya sakit, itu Dokter Lili sudah menyimpan satu kantong plasma konvalesen, dan beliau pesan sama dokter ahli paru yang merawat saya, bilang ini hanya khusus untuk Pak. Jadi satu kantong plasma konvalesen itu disimpan selama beberapa hari. Saya dapat pertolongan itu pertama, lalu atas kerja keras, upaya keras dari anak-anak, itu saya dapat lagi beberapa kantong plasma konvalesen. Menurut saya plasma ini masuk tepat waktu. Di samping itu, saya dapat lagi obat Actemra yang waktu itu hanya ada 1 dari 3 yang masuk di apotik Siloam. 2 itu sudah diambil orang, hanya tersisa 1, dan itu yang saya bilang mujizat. 1 itu saya minta dan langsung boleh diperuntukkan untuk saya. Kondisi saya pada waktu itu oleh dokter, untuk gambaran saya buat Bapak Ibu, bagaimana saya kesulitan bernapas itu, oksigen yang masuk, saya harus mengkonsumsi oksigen itu 12 liter per jam dengan tangkup. Ya, kalau gampang itu dengan kop, bukan dengan hanya dengan yang cabang itu, selang kecil yang cabang itu yang masuk di hidung, ini dengan kop.
12 liter per jam itu artinya satu tabung itu habis dalam tempo 2 hari. Gitu. Nah, setelah masuk plasma konvalesen, kantong pertama mulai sedikit membaik, kantong kedua, kantong ketiga lebih baik. Dan apalagi setelah itu masuk juga Actemra ini. Kondisi saya perlahan-lahan membaik, oksigen juga diturunkan. Tapi itu sudah terjadi di ruang isolasi. Maaf, saya lewat. Jadi setelah kira-kira 5 hari mungkin, atau 6 hari dirawat di IGD, ruang kecil itu, saya pindah ke ruang isolasi. Ruang isolasi ini ruang isolasi dadakan juga sebenarnya, yang dibuat oleh manajemen Siloam. Itu lebih tepat disebut bangsal isolasi, karena kami dipisah hanya oleh yang tidak sampai menutup seluruhnya sampai di plafon, karena memang juga tidak ada plafon, hanya sekat pemisah saja, sehingga kita bisa saling dengar rintihan dari masing-masing. Selama beberapa hari di ruang isolasi itu, ya saya tetap berdoa terus, minta pertolongan Bunda Maria, terus setiap malam bersama dengan keluarga berdoa rosario, wajib doa rosario setiap malam. Dan setiap malam pula kebetulan saya dapat tempat di dekat pintu masuk. Jadi pasien yang lain itu ada di sebelah dalam. Hampir setiap malam saya saksikan pasien baru datang dan pasien yang keluar dari bangsal isolasi itu sebagian dalam keadaan sudah meninggal. Dan itu selalu mesti lewat ranjang saya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, bayangkan saya di ruang isolasi itu cukup stres. Itu selama kira-kira 2 minggu ruang isolasi. Pernah suatu malam satu ibu masuk, dia komorbid ya, dengan sudah dengan penyakit penyerta kanker, cancer. Dia persis di samping saya, mulai masuk jam 2 malam, itu dia terus merintih, tapi dengan suara yang masih kencang. Menurut saya dia mestinya bertahan hidup ya, lama. Tapi dia merintih terus dengan keluhannya, dan sampai jam 5 pagi ternyata beliau meninggal. Dia diam dan pergi untuk selamanya. Dan peristiwa itu juga peristiwa-peristiwa yang lain sebelumnya membuat saya trauma. Ada yang tersisa dari trauma itu. Sekarang saya merasa kadang-kadang cemas-cemas sendiri gitu. Cemas bukan karena terpikir sesuatu, tapi ya cemas datang sendiri. Tapi beruntung di bangsal saya itu tidak setiap malam ada pasien yang meninggal. Bangsal sebelahnya lebih parah. Di bangsal sebelah saya itu ada Cierni Cahaya Indah. Cierni masuk di isolasi itu saya sudah duluan ya. Dan ketika Cierni meninggal, saya tahu ya, saya merasa bahwa ini satu mujizat, bahwa saya bisa selamat. Tanggal 8, setelah tingkat saturasi saya sudah betul-betul baik, saya diizinkan pulang dengan satu catatan, harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama paling kurang 2 minggu. Teken surat pernyataan di atas meterai 2 kali 10.000.
Bapak Ibu, ketika saya ada masih di ruang kecil IGD itu, dalam keadaan setengah sadar, pernah beberapa kali saya alami, saya merasa seperti ya ketika setengah tidur, itu saya melihat tubuh saya sendiri terbaring, susah tidur ya, memang susah tidur. Itu mungkin ciri khas pasien COVID yang berat, tapi saya bisa menyaksikan tubuh saya terbaring lemah. Itu ada beberapa kali saya alami itu. Baik Bapak Ibu, itu saja kesaksian dari saya. Saya mau bersaksi ini dengan satu tujuan selain kesaksian iman, juga saya mau teman-teman semua, jangan pandang enteng, jangan sepelekan kondisi awal yang ringan. Saya boleh dibilang mestinya barangkali OTG, orang tanpa gejala, karena di awal itu saya hanya merasa kering tenggorokan. Itu saja, tidak sampai batuk, tenggorokan juga tidak sakit, tidak hilang rasa, tidak hilang bau. Begitu. Tapi apa yang terjadi setelah 4 hari kemudian, itu benar-benar mengagetkan, termasuk dokter yang merawat saya juga kaget, kondisi saya bisa berubah drastis dalam tempo hanya 4 hari. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kondisi awal yang ringan jangan disepelekan. Kemudian yang kedua, juga pasti berdoa ya, suasana hati itu sangat menentukan. Kekuatan doa itu luar biasa. Suasana hati yang riang gembira dengan doa, dengan keyakinan, dengan iman, itu kita akan sembuh. Yang ketiga, ini informasi saja buat teman-teman semua. Kita yang sudah sembuh, mari kita donorkan plasma konvalesen kita kepada mereka yang terpapar, yang sakit. Karena dari hasil konsultasi saya juga dengan Dr. Samson sebagai ahli patologi klinis, beliau bilang, karena saya terus terang saya ragu, jangan-jangan ketika kita beri plasma kita, imunitas tubuh kita itu menurun. Saya tanya beliau jawab, bahkan imunitas kita berkali-kali lipat lebih kuat, lebih dahsyat ketika kita memberi plasma kepada orang lain, mendonorkan plasma kita. Alasannya gampang, leukosit kita, pasukan tempur kita sudah kena lawan, sementara lawan nanti misalnya yang masuk itu dia belum kenal tentara musuhnya, yaitu leukosit kita. Itu beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang sudah beri kesempatan saya untuk bersaksi. Terima kasih. Terima kasih.